Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasanuddin dengan NIM 22650062. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari keamanan komputer pada pertemuan kedua, yaitu di sini pertama, keamanan komputer mengapa dibutuhkan. Nah, kenapa keamanan komputer ini sangat dibutuhkan? Yang pertama yaitu adanya information based society, yaitu yang menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan sebuah informasi secara tepat dan akurat. Nah, ini menjadikan esensial bagi sebuah perusahaan maupun personal. Yang kedua yaitu ada infrastruktur jaringan komputer, seperti adanya LAN dan internet yang memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan atau security hole. Nah, yang materi selanjutnya yaitu di sini ada beberapa kejahatan komputer yang semakin meningkat. Nah, ini dikarenakan sekarang banyaknya aplikasi bisnis yang berbasis teknologi informasi dan jaringan komputer itu, yang seperti contohnya di sini ada online banking, e-commerce, dan electronic data interchange atau EDA. Yang kedua itu desentralisasi server, yang ketiga itu transisi dari single vendor ke multi vendor. Yang keempat yaitu meningkatnya kemampuan attacker dan kurangnya kemampuan penggunaan sistem. Yang kelima yaitu kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Yang keenam yaitu semakin kompleksnya sistem yang digunakan, maka semakin besarnya source code dari program yang digunakan. Yang ketujuh yaitu berhubungan dengan internet. Nah, berhubungan dengan internet ini karena sekarang apa-apa sudah berbasis internet, maka sekarang kejahatan ini banyak yang melalui internet, seperti attacker, hacker, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada pengantar keamanan komputer, yaitu keamanan komputer atau computer security adalah disiplin ilmu dan praktek untuk melindungi komputer, jaringan, dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, di sini keamanan komputer yaitu mencakup segala aspek yang berhubungan dengan proteksi terhadap pengguna, penyebaran, dan manipulasi informasi digital. Dan di sini ada prinsip dasar keamanan komputer. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Yang kedua itu integrity atau keaslian. Yang ketiga ada availability yaitu ketersediaan. Yang keempat ada authentication. Yang kelima itu authorization. Yang keenam itu not repudiation atau tidak dapat dibantah. Ya, yang pertama itu confidentiality, yaitu berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Nah, ini biasanya kita menambahkan password maupun kode admin, sehingga yang bisa mengakses teknologi informasi tersebut hanya beberapa orang saja. Ini ada integrity yaitu keaslian, yaitu yang berarti menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki itu terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Integrity menunjuk pada tingkat kepercayaan terhadap suatu informasi. Yang ketiga itu ada ketersediaan yang berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Artinya, informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan mudah diakses. Itu yang keempat itu authentication atau autentikasi, yaitu metode untuk menyatakan bahwa informasi yaitu betul-betul asli. Yang kelima tadi ada authorization, yaitu memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan hak akses. Nah, di sini biasanya dibatasi mana perangkat yang khusus untuk admin dan mana perangkat yang khusus untuk
user, pengguna secara umum. Yang keenam itu ada tidak dapat dibantah atau non-repudiation atau tidak merujuk pada konsep dalam keamanan komputer yang dimana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat dibantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi. Itu di sini ada ancaman keamanan komputer secara umum, yaitu ada manusia, contohnya itu ada hacking. Cara-cara hacking atau cracker yaitu biasanya mengirimkan sebuah virus kepada targetnya. Yang kedua itu ada hardware malware. Nah, di sini tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu yang panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Terus ada terjadinya konsleting listrik, terus ada gangguan-gangguan fisik dari perangkat hardware tersebut. Yang ketiga yaitu ada software failure, yaitu adanya kesalahan pada sistem operasi, adanya kesalahan saat mengupdate program, biasanya program mengalami error code. Yang ketiga itu ada uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak tersebut. Yang keempat itu ada alam, yaitu alam di sini ada ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan lain-lain sebagainya. Di sini ada keancaman komputer. Di sini keamanan menurut David Eckhoff, John Daniel dan kawan-kawannya ini pada tahun 1997 pada University Engineer and Public Carnegie Mellon University pada 1997. Berdasarkan lubang keamanan, ancaman keamanan dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu keamanan yang bersifat fisik, yang di sini ada termaksud akses orang ke gedung, peralatan dan media yang digunakan. Contohnya di sini denial of service dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan. Nah, biasanya di sini ini spam pesan melalui boot. Nah, kemudian kedua ada write typing atau hal yang berhubungan dengan akses kabel atau komputer yang digunakan juga dapat dimasukkan ke dalam kelas ini. Ketiga yaitu scene flood attack, di mana sistem host yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macet sistem atau hang. Yang kedua itu ada keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal. Itu identifikasi user seperti username dan password. Yang kedua itu profil resiko dari orang yang mempunyai akses. Kemudian ini ada keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi atau yaitu ada enkripsi, firewall dan VPN. Enkripsi ini contohnya seperti adanya pengamanan data yang disediakan seperti password. Firewall ini pencegahan untuk sehingga attacker ini, misalnya ada attacker yang menyerang, dia tidak akan menyerang langsung ke sistemnya karena dilindungi oleh firewall dan adanya VPN. Kemudian di sini ada keamanan dalam operasi, itu adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan, yaitu post attacking recovery. Di sini jadi setelah sistem ini diserang, itu ada copy atau bisa direcovery sistem tersebut. Jadi setelah dicuri data atau apanya, kita bisa merecovery data tersebut. Ini ada security attack model. Di sini ada beberapa model security attack-nya, yaitu yang pertama di situ interruption, source interruption attack, dan destination, yaitu perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan availability dari sistem. Contohnya serangan adalah denial of service attack. Yaitu yang kedua itu ada interception, pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses state atau informasi. Kemudian di sini ada penyadapan, phishing dan lain-lain. Itu ada modification. Nah, di sini pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses akan tetapi dapat juga mengubah aset. Contohnya dari rangka ini antara lain yaitu mengubah isi dari website tersebut oleh peserta yang merupakan pemilik website tersebut. Dan di sini
muncullah penipuan-penipuan yang mengatasnamakan dari website tersebut. Nah, seperti fitnah. Ini karena fabrication, yaitu pihak yang tidak berkenan dapat membuat hardware dan software palsu untuk mengontrol sistem. Contohnya dari serangan ini adalah memasukkan hardware seperti aslinya atau memalsukan pesan-pesan palsu seperti email palsu dalam jaringan komputer. Nah, di sini biasanya ada seperti kita mengcopy dari website atau hardware yang terkenal biasanya. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan keseluruhan website tersebut. Biasanya di situ ada perbedaan dari website aslinya dengan website tiruannya. Yang di sini ada ilustrasi serangan keamanan komputer. Pertama, di sini ada Internet Service Provider, ada hacker atau sniper, ada keyword mat. Nah, ya Allah, dari komputer di sini ada security-nya, kemudian ada internetnya. Hacker ini dia akan menyerang ke ini user atau langsung ke internet. Lanjut oke. Nah, ini contohnya. Ini ada contoh videonya. Itu serangan keamanan komputer yang di DDoS, yang distribusi denial service, server attacking. Ini misalnya 2 server. Nah, ini contohnya serangan yang firewall. Ini kan firewallnya. Ini ada firewall yang dibentuk. Jadi serangan ini. Bentar. Nah, ini kegunaan dari firewall untuk menjaga serangan langsung dari attacker atau hacker, sehingga itu cukup untuk membendung sehingga ini seperti ini. Jadi DDoS atau virus-virus yang dikirim oleh hacker itu akan bisa disaring dari firewall sehingga tidak langsung masuk kepada server maupun user yang menggunakan. Lanjut, sini ada firewall seperti ilustrasi penggunaan VPN untuk keamanan komputer. Ada VPN. Nah, di sini ada VPN-nya, di sini ada servernya, ya akan bisa nge-cloud pada sistemnya. Oke, sorry, saya ngantuk banget. Menggunakan VPN untuk keamanan komputer. Ini video sangat amat panjang, guys. Mungkin langsungnya skip. Nah, security branch accident, yaitu ada SolarWinds supply chain attacking 410, serangan cyber ke SolarWinds, sebuah perusahaan yang bergerak yang memproduksi alat manajemen jaringan dan infrastruktur teknologi. Nah, serangan ini menggunakan peretas untuk mengakses dan mengambil alih sistem dari perusahaan luar seperti Microsoft, FedEx, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Oke, lanjut ya teman-teman. Sini bersama ini contoh-contohnya di kasusnya. Nah, sini ada 15 kasus nyata akibat dari jebolan sistem keamanan komputer Indonesia, yaitu pembobolan situs web KPU pada pemilu 2019. Nah, di sini ada pembobolan situs web Kominfo oleh hacker pada tahun 2019. Di sini ada banyak teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di sini ada 7 prinsip keamanan komputer. Yang pertama itu menetapkan kebijakan atau polis keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Yang kedua itu ada perlakuan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Yang ketiga itu perjelas batas keamanan fisik dan logik yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Kemudian sini keempat, pastikan pengembangan dia latih tentang cara mengembangkan keamanan pada lunak. Nah, di sini biasanya membutuhkan yaitu tenaga yang ahli atau profesional dalam pengamanan sebuah sistem. Yang kelima itu kurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima, yaitu keenam, asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman sehingga kita dapat terus mengamankan sistem yang kita punya, jadi sehingga membuat kita tidak terledor. Yang ketujuh adalah identifikasi potensi pertukaran antara penguru
menentukan risiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek efektivitas operasional, yaitu kerangka kerja keamanan informasi ISO 27001. Kini ada kerangka kerja keamanan informasi ISO 27001 adalah standar internasional yang mengatur praktek terbaik untuk mengolah keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Nah, standar ini memberikan panduan untuk merancang, menerapkan dan mengoperasikan, memonitoring, memeriksa, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi atau ISMS di sebuah perusahaan. Nah, ISMS ini adalah kependekan dari Information Security Management System atau sistem manajemen keamanan informasi. Nah, ISMS ini adalah kerangka kerja untuk mengelola keamanan informasi dalam suatu perusahaan. Terus masuk proses kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko keamanan. Nah, ini ISO 27001 memiliki 4 tahap utama dalam implementasinya, yaitu inisialisasi, yaitu perusahaan menentukan skop dari sistem manajemen keamanan. Yang itu perencanaan, yaitu perusahaan menentukan risiko keamanan informasi yang harus diatasi. Itu implementasi, pada tahap ini perusahaan menerapkan kontrol keamanan yang telah ditetapkan, melaksanakan pelatihan dan kesadaran keamanan yang mengevaluasi sistem secara berkala. Yang keempat, evaluasi. Nah, sini perusahaan melakukan penilaian terhadap sistem manajemen keamanan informasi yang telah ditetapkan. Ya Allah. Nah, oke, sekian penjelasan dari materi 2 minggu lalu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.